mau tanya, kalian ada yang tahu nggak kita hari ini belajar mengenai apa? Hidangan dari telur. Betul, jadi hari ini kita akan belajar mengenai hidangan dari telur. Tapi sebelum kita masuk ke hidangan dari telur, kita belajar dulu mengenai tentang telur. Lebih tepatnya pengertian telur dan juga jenis-jenis telur. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu mau kalian untuk melakukan pretest terlebih dahulu. Kalian scan barcode ini, kalian kerjakan. Ini ada 2 soal. Kalian isi sesuai dengan pemahaman kalian. Nanti hasil pretest ini menjadi bukti kehadiran kalian pada pertemuan kali ini. Silahkan scan dan kerjakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran hari ini. Jadi, ada yang tahu nggak telur itu apa? Bahan makanan yang termasuk protein hewani yang berasal dari unggas, bentuknya bulat. Bahan jelas ya. Terima kasih. Jadi betul penjawaban dari teman kalian. Telur itu merupakan salah satu bahan makanan atau sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi telur ini tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia saja, tapi seluruh dunia atau mancanegara. Jadi bule-bule seperti itu mengonsumsi telur juga. Nah, telur itu biasanya disebut sebagai superfood. Mengapa? Karena selain dia mudah didapat, telur juga mengandung gizi yang tinggi, seperti protein hewani yang lainnya, seperti daging gitu kan. Nah, selain itu, telur juga mudah diserap oleh tubuh, serta telur itu mengandung vitamin D yang tidak ada di protein hewani yang lainnya. Jadi telur itu lebih gampangannya tuh paket komplit, makanya disebut sebagai superfood. Sebelum Ibu masuk ke jenis-jenis telur, ada yang mau tanya? Mungkin kurang paham mengenai telur? Pengertiannya? Belum ada ya? Oke, lanjut ke jenis-jenis telur. Sebenarnya jenis-jenis telur itu ada banyak, namun yang sering sekali dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yaitu telur-telur yang diternakan, seperti telur ayam, telur bebek, dan juga telur puyuh. Telur ayam itu ada 2 jenis. Yang pertama telur ayam negeri dan juga telur ayam kampung. Ada yang tahu perbedaan telur ayam negeri dan telur ayam kampung? Dari warna cangkangnya beda, Bu. Dari warna cangkang, apalagi? Terus ukurannya beda. Ukurannya berbeda. Terus lagi? Kandungan gizinya beda. Kandungan gizinya pun berbeda, betul. Jadi telur ayam negeri dan telur ayam kampung itu banyak perbedaan, baik dari beratnya, cangkangnya, presentasi putih dan kuning telurnya, sehingga jenis hidangannya pun berbeda. Nah, telur ayam negeri ini memang lebih berat dibandingkan telur ayam kampung. Beratnya biasanya sekitar 50 gram hingga 60 gram per butirnya. Sedangkan telur ayam kampung beratnya biasanya sekitar 35 gram hingga 45 gram per butirnya. Selain itu, warna cangkangnya pun berbeda. Telur ayam negeri warna cangkangnya itu coklat tua atau coklat gelap. Bahkan ada juga yang coklat terang. Sedangkan telur ayam kampung berwarna putih. Biasanya itu putih cenderung krem atau bahkan ada pula yang putih bersih. Selain itu, presentase jumlah putih telurnya pun berbeda. Jumlah putih telur ayam negeri lebih banyak dibandingkan telur ayam kampung. Serta kuning telurnya pun warnanya berbeda ya. Kuning telur ayam negeri berwarna
dia lebih murah dibandingkan telur ayam kampung. Selain itu, telur ayam negeri juga biasanya digunakan sebagai bahan pastry maupun bahan bakery. Nah, sedangkan telur ayam kampung ini memang bisa digunakan sebagai bahan masakan. Namun karena harganya lebih mahal dibandingkan telur ayam negeri, sehingga masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan telur ayam negeri. Tetapi karena telur ayam kampung ini mengandung gizi yang lebih tinggi dibandingkan telur ayam negeri, telur ayam kampung biasanya digunakan sebagai campuran jamu karena harganya murah dan juga dia itu tidak terlalu amis gitu dibandingkan telur ayam negeri. Selanjutnya yaitu telur bebek. Nah, telur bebek ini merupakan telur yang paling besar dibandingkan telur ayam maupun telur puyuh. Beratnya sekitar 60 gram hingga 60 gram per butirnya. Nah, warnanya pun berbeda. Warnanya cenderung biru kehijauan dengan cangkang yang tebal. Nah, karena cangkang yang tebal ini, telur bebek lebih tahan lama dalam penyimpanannya. Selain itu, jumlah putih telurnya lebih sedikit dengan kuning telur yang berwarna kuning tua atau bahkan ada juga yang berwarna orange. Nah, ada yang tahu nggak telur bebek ini biasanya diolah menjadi apa? Telur asin. Telur asin. Lalu apa lagi? Campuran martabak, betul. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu telur puyuh. Telur puyuh ini memang telur yang paling kecil di antara telur ayam dan juga telur bebek. Namun karena meskipun dia kecil, kandungan gizinya nggak kalah dengan telur-telur sebelumnya ya. Nah, telur puyuh ini beratnya sekitar 10 gram hingga 12 gram saja per butirnya. Tetapi dia itu bercorak, lucu dia kan? Dia bercorak dengan warna dasarnya itu putih kusam dengan corak berwarna coklat atau hitam. Nah, tetapi kan meskipun dia lucu bercorak, tetapi cangkangnya ini tipis, sehingga dalam penyimpanannya harus berhati-hati karena rawan sekali pecah. Nah, selanjutnya jumlah putih telurnya itu lebih banyak seperti telur ayam negeri ya. Jumlah putih telurnya lebih banyak dengan kuning telur yang muda. Tetapi telur puyuh ini kuning telurnya lebih pucat dibandingkan telur ayam negeri. Sekarang ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak telur puyuh ini biasanya diolah menjadi apa? Sate puyuh. Sate puyuh. Sate telur puyuh. Ya, sate telur puyuh, betul. Jadi sebenarnya telur puyuh ini bisa diolah menjadi berbagai hidangan seperti telur ayam negeri ya. Cuma karena dia ukurannya lebih kecil, jadi lebih banyak masyarakat Indonesia yang lebih suka ya, lebih sering menggunakan telur ayam. Oke, materi pembelajaran hari ini udah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ya, paham Bu. Sudah paham ya? Oke, selanjutnya ibu minta kalian untuk berkelompok. Kelompoknya kelompok kecil aja, teman sebangkunya aja sama teman sebangkunya, jadi hanya berdua. Habis ini ibu akan memberikan LKPD untuk kalian kerjakan. Waktunya berapa menit ya? Kalian mau berapa menit? 10.
paham apa tidak dengan materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Silakan kalian scan barcode ini, kalian kerjakan. Nanti nilai yang paling tinggi atau peringkat pertama akan mendapatkan 9 ringan dari Ibu. Nanti kalian pilih satu, ambil satu untuk yang peringkatnya paling tinggi ya. Silakan di scan. Oke, ini udah join. Silakan yang lainnya. Apakah ada yang kesusahan, kesulitan? Tidak ya. Apakah sudah join semua? Sudah. Oke, Ibu mulai ya. Silakan dikerjakan. Soalnya tidak banyak kok, cuma 3. Apakah sulit soalnya? Tidak ya. Kalau kalian tadi dengerin, insya Allah kalian bisa mengerjakan soal-soalnya. Sudah selesai? Sudah. Ibu selesaikan. Kita lihat nilai tertinggi diraih oleh jeng 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 Aini. Selamat. Silakan maju ke depan buat ambil hadiahnya. Silakan pilih salah satu cemilannya. Ibu sama-sama. Oke. Dilihat dari hasil postesan ini, sepertinya kalian udah paham ya mengenai telur. Jadi kalian besok bisa memahami selanjutnya karena ini adalah dasarnya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin masih ada yang belum paham mengenai telur? Ada ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Ibu sekarang minta salah satu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau wujudin? Jadi kita ini belajar tentang telur. Telur itu kayak protein hewani yang berasal dari unggas, macam-macamnya ada telur ayam kampung, telur bebek, telur ayam negeri, sama telur bulu. Betul. Terima kasih atas kesimpulannya. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar mengenai hidangan dari telur. Kalau tadi kita belajar mengenai telurnya, karena itu adalah dasarnya. Minggu depan kita akan belajar mengenai hidangannya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Oh ya, sebelum kita selesaikan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya anak-anak. Semangat terus belajarnya.